وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Soal 51, saya telah menunaikan kewajiban haji tahun lalu. Saya telah melaksanakan semua manasik haji kecuali tawaf ifadah dan tawaf wada. Sebabkan karena saya dihalangi udzur. Saya pun pulang ke rumah saya di Madinah dengan catatan suatu hari saya akan kembali untuk mengerjakan tawaf ifadah dan tawaf wada. Tapi disebabkan kejahilan saya tentang urusan agama, saya telah menghalalkan segala sesuatu untuk mengerjakan semua yang haram dikerjakan di tengah-tengah ikhram. Jadi sudah pakai pakaian ikhram, dia melakukan hal-hal yang nggak boleh waktu ikhram, misal pakai parfum, misal kemudian dia bunuh binatang dan seterusnya yang kemarin kita bahas di fikih haji ya. Maka saya kemudian menanyakan waktu kembali untuk mengerjakan tawaf. Maka dikatakan ke saya, kamu tidak sah melakukan tawaf karena kamu telah merusaknya dan kamu harus mengulang dari tahun lagi di tahun depan disertai menyembelih seekor sapi dan unta. Apakah ini benar? Jadi dia tanya pada orang lain, dia nggak percaya atau nggak yakin dengan jawabannya. Terus dia tanya kepada Syekh Utsaimin, apakah ada solusinya? Bila ada, maka solusinya apa? Apakah haji saya batal? Apakah saya harus mengulanginya? Harap terangkan pada kami tentang apa yang harus dikerjakan. Barakallahu fikum. Jawab beliau rahimahullah, ini juga termasuk musibah yang diakibatkan oleh fatwa tanpa ilmu. Nah ini loh. Berarti pertanyaan kalau pada orang yang nggak berilmu itu ngawur, akhirnya dia bingung dengan tanya. Anda dalam keadaan ini wajib kembali ke Mekah untuk mengerjakan tawaf ifadah saja. Nah, yang sisanya nggak usah. Adapun tawaf wada, Anda tidak wajib mengerjakannya selama Anda sedang haid. Selama Anda sedang haid ketika akan keluar dari Mekah, karena wanita yang haid tidak diharuskan tawaf wada. Jadi tawaf wada itu nggak wajib. Maka kalau kamu nggak lakukan tawaf wada, nggak apa-apa. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berkata bahwasanya jamaah haji diperintahkan akan menjadikan akhir amalan mereka adalah tawaf wada di Baitullah. Hanya saja diberikan keringanan bagi wanita yang sedang haid untuk tidak melakukannya. Nah, ini orang umroh juga sama ya. Orang umroh kalau mau pulang itu tawaf wada dulu, muter 7 kali. Sunnahnya, nggak wajib. Ya, tapi kalau kemudian haid ya nggak usah. Wah, kurang tawaf wada, tak tawaf wada sih. Nggak usah, haid. Kemudian laki-laki nggak haid, tapi segera harus pulang karena jadwalnya ditunggu, misal tunggu sama Presiden Indonesia mau bahas soal soal negara, urgent tuh. Nah, nggak usah tawaf wada, nggak apa-apa. Tapi kalau longgar, santai, nggak haid, ya tawaf wada lah, sambil pikir gitu kan. Jadi kalau di sana tuh jangan dipikir beratnya atau sulitnya atau capeknya ya, pikir enaknya gitu. Kapan lagi kamu tawaf kalau nggak di sini? Kapan lagi kamu ke sini kalau nggak hari ini kamu maksimalkan? Gitu-gitu. Maka kita kalau menjalankan sesuatu yang capek itu, insya Allah jadi enjoy. Maka dalam riwayat lain, pada Abu Dawud dikatakan tawaf wada menjadikan akhir amalan mereka di Baitullah. Ini tadi yang saya bilang tadi. Juga karena Nabi SAW telah dikabari bahwasanya Sofiyah telah mengerjakan tawaf ifadah, beliau bersabda, jika demikian adalah ia langsung keluar dari Mekah tanpa tawaf wada. Ini menunjukkan bahwasanya tawaf wada gugur dari wanita yang sedang haid. Adapun tawaf ifadah maka Anda harus mengerjakannya. Adapun tindakan Anda dalam menghalalkan segala larangan ihram sebab tidak tahu hukumnya, maka perbuatan itu tidak berdampak pada keburukan. Artinya sebenarnya mungkin membatalkan ihramnya, tapi karena dia nggak tahu, ya maka nggak apa-apa, ya sudah. Sebab orang yang jahil bila melakukan sebagian kesalahan ikram, larangan ikram, maka ia tidak diwajibkan apapun. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami atas apa yang kami lupa dan kami lalai atau salah. Allah Taala berfirman, aku telah melakukan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, laisa alaikum junahun fima akhtatum bih. Ya, enggak ada dosa buat kamu atas khilaf yang kamu lakukan. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tapi apa yang dosa yang telah disengaja oleh hatimu itu yang nanti diminta pertanggungjawaban. Maka semua larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sedang ihram, jika dilakukan karena tidak tahu atau lupa atau terpaksa, maka tidak ada kewajiban apapun atasnya. Namun, ketika udurnya hilang, yaitu ini tadi, udur lupa, terpaksa gitu kan, ia harus segera meninggalkan larangan yang dia langgar. Kok tahu ini nggak boleh, gitu, jangan dilakukan. Nah, nekat melanggar maka kena dam-dam kemarin itu. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.